Islam tidak menghargai wanita. Sistem yang ada sangatlah mengekang. Bagi yang mengatakan bahwa wanita tidak memiliki kebebasan, kami sampaikan, jika perempuan memahami rasa hormat, kenyamanan, dan kedamaian yang diberikan Islam kepada mereka, maka semua wanita di dunia akan segera memeluk Islam. Kami sangat yakin akan hal ini. Ya, hal ini mungkin merupakan topik yang paling kontroversial bagi orang-orang yang belum mengetahui banyak tentang Islam. Mari kita bahas masalah ini bersama-sama secara detail. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kesaksian dua orang wanita setara dengan kesaksian satu orang pria? Ada alasan yang mendalam dan logis di balik ini. Pria pada dasarnya tangguh, ulet, kuat secara fisik, stabil secara emosional, dan tegas. Di sisi lain, wanita secara fisik lembut dan rapuh, labil secara emosional, antusias, simpatik, dan penyayang. Ya, wanita lebih mengandalkan emosi. Oleh karena itu, pemikiran-pemikirannya biasanya lebih mengutamakan hati daripada otak mereka. Mereka seringkali tidak bisa objektif ketika terjadi sesuatu. Mereka lebih mengandalkan intuisi karena sisi penyayang dan simpatik mereka mendominasi. Allah tidak membiarkan para wanita sendirian dalam hal ini. Dengan menambahkan satu wanita lagi, Allah membuat mereka saling mendukung untuk membuat keputusan yang tepat dan mengatasi perasaan serta luapan emosi. Ketika memberikan kesaksian, ada unsur ancaman dan bahaya. Sebagai contoh, jika seorang wanita bersaksi atas seorang pembunuh atau pencuri, maka dia mungkin tidak dapat mengatakan yang sebenarnya ketika diancam, sehingga menjadi takut dan cemas karena dia rapuh dan rentan. Pada tahap ini, diperlukan perlindungan bagi wanita, sehingga ia tidak sendirian dengan adanya dua orang saksi. Mari kita lihat masalah warisan dengan sebuah contoh. Misalnya ketika seorang gadis berada di rumah keluarganya, dia tidak membiayai apapun. Ayahnya atau kerabat dekat ayahnya bertanggung jawab untuk merawatnya. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh mereka. Jadi, wanita tidak perlu bersusah payah dan hal yang sama berlaku setelah menikah. Suaminya bertanggung jawab atas nafkah, perawatan, dan kebutuhannya. Maka, laki-laki harus bertanggung jawab. Sekali lagi, dia tidak perlu mengeluarkan uang atau bekerja keras. Di sini, Islam memberikan misi dan tanggung jawab ini kepada laki-laki. Selain itu, perempuan berhak mendapatkan mahar saat menikah. Laki-laki bertanggung jawab untuk bekerja dan bebannya akan bertambah setelah menikah karena ia harus menghidupi istri, anak, dan orang tuanya jika mereka membutuhkan. Itulah sebabnya mengapa lelaki mendapatkan 2 kali jumlah warisan, sedangkan wanita mendapatkan 1 kali warisan. Meskipun kelihatannya si pria tampak mendapatkan keuntungan, namun sebenarnya si wanitalah yang lebih diuntungkan. Islam tidak dapat disalahkan atas tindakan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Jika kita melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat memahami betapa penting dan berharganya wanita. Sebagai contoh, dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Lalu, surga berada di bawah telapak kaki ibu." Adalah satu hadis lain yang terkenal. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Siapa orang yang paling pantas kuperlakukan dengan baik?" Beliau berkata, "Ibumu." Beliau kemudian bertanya, "Siapa selanjutnya?" "Ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Dia bertanya, "Siapa selanjutnya?" Kata Nabi, "Ibumu." Beliau bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Kemudian beliau berkata, "Kemudian ayahmu." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Zaman sekarang, kita tidak mengatakan sungguh pria yang perhatian kepada pria yang membukakan pintu mobil untuk istri mereka dan membiarkan mereka masuk terlebih dahulu. Jadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anas radhiyallahu anhu menjelaskan dan mengatakan bahwa kami kembali dari Khaybar menuju ke Madinah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melilitkan rompi di sekitar punuk unta sehingga Sofiyah dapat duduk dengan nyaman. Kemudian beliau duduk di samping untanya, meletakkan lututnya di tanah, dan Sofiyah naik ke atas unta dengan menginjak lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan bagi kita menunjukkan hal penting yang harus kita berikan kepada para istri kita. Islam telah memberikan banyak keistimewaan sosial kepada kaum perempuan. Wanita menerima banyak hak dari Islam yang tidak mereka miliki sebelumnya. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengecualikan perempuan dari ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mendorong pendidikan wanita dan mengamanatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka karena ia tahu bahwa mereka akan terabaikan. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Bagi wanita, kehendak
akan penggunaan uang miliknya dalam aturan syariah sepenuhnya terserah padanya. Ia dapat memberikan mahar atau aset lainnya jika ada untuk amal atau menggunakannya untuk bisnis perdagangan. Biaya sehari-hari seorang wanita, biaya perawatan dan pengobatannya adalah tanggung jawab suami. Jika lelaki ingin istrinya mempercantik diri, maka dia bertanggung jawab atas biaya perhiasan. Tergantung pada situasinya, seorang wanita dapat meminta seorang pembantu kepada suaminya dan gaji pembantu rumah tangga tersebut dibayar oleh suaminya. Masalah lainnya adalah jika istri tidak ingin tinggal bersama keluarga suaminya, maka ia harus menyediakan rumah terpisah. Seperti contoh-contoh yang diberikan, hak-hak perempuan ada di hampir semua bidang. Namun, berapa banyak dari kita yang mengetahui informasi ini adalah hal yang lain. Hak wanita dalam masyarakat akan menjadi lebih jelas seiring kita semakin memahami Al-Quran dan Sunnah. Untuk membahas isu kesetaraan gender, pertama-tama kita harus membedakan antara kesetaraan dan keadilan. Pertimbangkan dua ruang kelas yang berbeda yang masing-masing memiliki kuis matematika. Ada 10 pertanyaan, dan pertanyaan pertama dari kedua kelas ini tidak sama karena guru tersebut mengajarkan topik yang berbeda pada kedua kelas. 9 pertanyaan lainnya identik. Bisakah kita mengatakan bahwa ini tidak adil? Tidak. Demikian pula, Allah menciptakan pria dan wanita dengan karakteristik kepribadian dan watak yang unik. Wanita diciptakan secara berbeda, sehingga mereka diberi ujian sesuai dengan itu. Misalnya, karena seorang wanita cantik, menarik, penuh kasih, dan bijaksana, maka ujiannya disesuaikan sedemikian rupa. Pria tangguh, kuat secara fisik dan tangguh, dan karena dia memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan, maka ujiannya pun dibuat berdasarkan hal tersebut. Namun, baik pria maupun wanita bertanggung jawab atas semua perintah Islam. Sama seperti 9 pertanyaan yang sama dalam contoh tadi, hanya pertanyaan pertama yang berbeda, dan itu karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pahala yang sama di akhir ujian dijanjikan kepada kedua jenis kelamin. Ya, teman-teman, silahkan like dan beri komentar di video kami. Jika kamu belum, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Jaga dirimu.